Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali belajar tematik, yaitu tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Masih bersama Ibu Eka Yuliantika. Sudah siap untuk belajar? Ya, sebelum belajar, ada baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik teman-teman, kita mulai ya. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar tentang pahlawan pada masa kerajaan Hindu dan Buddha. Ketika masa kerajaan Hindu Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Nah, siapa saja yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Nah, teman-teman, kita akan belajar tentang Sultan Hasanuddin. Pada buku tematik, di situ ada teks yang menceritakan tentang Sultan Hasanuddin. Silakan kamu baca secara mandiri. Ya teman-teman, setelah selesai membaca teks tentang Sultan Hasanuddin, kita jadi tahu ya bahwa dari perjuangan Sultan Hasanuddin kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Bagaimanakah cara untuk menghargai jasa para pahlawan? Baik, Ibu Eka akan beritahu ya cara untuk menghargai jasa pahlawan. Yang pertama yaitu memiliki semangat cinta tanah air yang tinggi, belajar dengan giat, menaati peraturan, mencintai produk buatan negeri sendiri, dan melestarikan budaya ya. Nah, setelah tadi kita belajar tentang perjuangan pahlawan ketika sedang berperang, kita jadi terpikir ya, bagaimana sih cara orang zaman dahulu berkomunikasi ketika berperang? Gimana ya? Iya teman-teman, cahaya memiliki peranan yang sangat penting bagi mata kita. Tanpa cahaya, kita tidak bisa melihat benda-benda yang ada di sekeliling kita. Nah, sejak zaman dahulu, cahaya sudah digunakan manusia untuk berkomunikasi, entah dengan obor, api unggun, maupun pantulan dari cahaya matahari. Nah, salah satu sifat cahaya yaitu adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, pemantulan itu sendiri adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Nah, salah satu contohnya adalah kegiatan berkomunikasi menggunakan cahaya seperti pada gambar ini ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan cermin yang digunakan sebagai benda untuk memantulkan cahaya matahari. Nah, cermin apa yang digunakan? Ini adalah cermin datar ya. Jadi, cermin itu merupakan benda yang banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kita pasti sering melihat ke cermin saat akan merapikan pakaian. Ternyata cermin hanyalah memantulkan kembali hampir semua cahaya yang diterimanya. Pada bagian belakang cermin terdapat lapisan mengkilap yang berguna sebagai pemantul cahaya yang warna hitam itu ya. Nah, skemanya seperti ini ya, sinar datang kemudian langsung dipantulkan seperti itu. Nah, sifat-sifat cahaya yang mengenai cermin datar adalah sebagai berikut. Yang pertama, bayangan benda tegak dan semu.
Bayangan semu itu adalah bayangan yang dapat kita lihat dalam cermin, tetapi di tempat bayangan tersebut tidak terdapat cahaya pantul. Kemudian, besar dan tinggi bayangan sama dengan besar dan tinggi benda sebenarnya. Jarak benda dengan cermin sama dengan jarak bayangannya. Bagian kiri pada bayangan merupakan bagian kanan pada benda dan sebaliknya. Ya, ini merupakan sifat-sifat cahayanya ya. Nah, setelah mengetahui perjuangan para pahlawan tadi, adakah tokoh masa sekarang yang memiliki jiwa pahlawan? Ya, di sini ada cerita tentang Gusnadi Wiyoga, prestasi di tengah keterbatasan. Baik, silahkan dibaca terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba untuk menjawab pertanyaan yang ada pada buku tematik ya. Yang pertama, apa prestasi Gusnadi Wiyoga? Gusnadi berhasil meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional atau USN 2011 di Manado, serta mewakili Indonesia di International Competition and Assessment for School wilayah Asia Pasifik tahun 2011. Yang kedua, apa usaha yang Yoga lakukan untuk meraih prestasi itu? Sejak kecil, Yoga terbiasa belajar mandiri tanpa mengikuti bimbingan belajar ataupun kursus. Setiap malam, ia tekun mengulang pelajaran yang diterimanya di sekolah. Nah, ini patut kita teladani ya. Kemudian, sikap-sikap baik apa saja yang dimiliki oleh Yoga? Jelaskan jawabanmu. Sikap baik yang Yoga miliki adalah semangat dan kerja keras. Karena walaupun dia hidup dalam kesederhanaan, tetapi tidak menjadi hambatan baginya untuk berprestasi. Nomor 4, apakah sikap Yoga tersebut mencerminkan sila kelima Pancasila? Jelaskan jawabanmu. Iya, karena Yoga memiliki sikap mau bekerja keras dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Ya teman-teman, salah satu sikap yang dimiliki Yoga adalah kerja keras. Nah, sikap itu sesuai dengan sila kelima Pancasila dan kita akan coba untuk membahas sila tersebut ya. Ya, sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bermakna sebagai berikut ya. Yang pertama, adil tetapi bukan harus sama ya. Kemudian mau bekerja keras, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Nah, ini simbol dari sila kelima Pancasila ya, padi dan kapas. Nah, padi dan kapas mewakili sila kelima karena melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang ya. Ini padinya mewakili pangan dan kapasnya mewakili sandang atau pakaian, itu kebutuhan dasar manusia ya. Nah, jika kebutuhan pangan dan sandang rakyat terpenuhi dengan baik, maka Indonesia sudah bisa dikatakan sebagai negara yang makmur. Secara keseluruhan, pangan dan sandang wajib terpenuhi untuk seluruh rakyat. Karena alasan itulah padi dan kapas dijadikan sebagai lambang sila kelima ya. Nah, sekarang tiba saatnya kamu untuk mengerjakan tugas. Di sini Ibu menugaskan untuk mengerjakan tematik halaman 59 dan halaman 64 ya. Silahkan kamu kerjakan di buku tulismu dan kumpulkan ke gurumu masing-masing. Baik teman-teman, selamat belajar. Apabila masih ada materi yang kurang dipahami, silahkan kamu boleh menghubungi gurumu masing-masing ya. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyimak pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.